Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mempresensi terlebih dahulu. Alif, Iya Bu. Canggih, Hadir Bu. Aldo, Ada Bu. Krisna, Iya Bu. Samara, Iya Bu. Musliha, Hadir Bu. Tati, Ada Bu. Relita. Hadir Bu. Oke, bagus, hari ini masuk semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sosialisasi. Namun, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Nilai dan norma Bu. Oke, betul, bahwa kemarin kita membahas mengenai nilai dan norma. Lalu, apakah ada yang masih ingat apa sih itu nilai dan apa itu norma? Ada. Ali Bu. Oke, silahkan Alif. Nilai merupakan suatu yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat Bu. Oke, jawaban yang bagus. Lalu, apakah ada yang masih ingat norma itu apa? Saya Bu, Canggih. Oke, silahkan Canggih. Norma seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat. Oke, bagus, bahwa nilai merupakan segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam suatu masyarakat. Sedangkan norma merupakan seperangkat aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, di sini Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai sosialisasi. Tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah siswa mampu memahami apa itu sosialisasi dan dapat memahami tahap-tahap dari sosialisasi. Oke, minggu lalu Ibu memberi penugasan untuk membaca mengenai materi sosialisasi. Apakah ada yang mau menyampaikan hasil bacaannya? Oke, silahkan. Saya Bu, Aldo. Oke, silahkan Aldo. Sosialisasi merupakan suatu proses belajar seseorang dalam suatu masyarakat Bu. Bagus, ada lagi? Krisna Bu. Oke, Krisna, silahkan. Setiap orang mengalami proses sosialisasi Bu. Oke, bagus, jawaban yang bagus, bahwa sosialisasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau suatu proses belajar seseorang atau individu dalam suatu masyarakat, sehingga individu dapat berperan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Namun, di sini Ibu juga akan menjelaskan pengertian-pengertian sosialisasi dari beberapa tokoh, yaitu yang pertama dari Peter L. Berger, bahwa ia mengatakan sosialisasi merupakan suatu proses seorang anak atau individu untuk menjadi suatu anggota dan dapat berpartisipasi dalam suatu masyarakat. Dan yang kedua yaitu menurut Anthony Giddens, bahwa sosialisasi merupakan suatu proses seorang anak atau individu untuk dalam suatu masyarakat. Oke, dari pengertian sosialisasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, Ibu akan melanjutkan mengenai tahap-tahap sosialisasi. Oke, ada yang tahu ada berapa tahap dari sosialisasi? Ada 4 Bu. Oke, baik, bahwa tahap sosialisasi ini ada 4, yaitu preparatory stage atau tahap persiapan, yang kedua yaitu play stage, tahap meniru, yang ketiga yaitu game stage atau tahap siap bertindak, dan generalis stage atau tahap penerimaan norma kolektif. Oke, yang pertama yaitu preparatory stage atau tahap persiapan. Tahap ini merupakan suatu tahap pertama manusia dalam bermasyarakat.
Nah, preparatory stage ini merupakan persiapan seseorang untuk mengenal dunia sosialnya seperti itu. Namun, di sini juga membutuhkan orang lain dalam mempersiapkan untuk mengenal dunia sosialnya. Ibu akan menyajikan suatu gambar. Oke, di sini ada gambar. Apakah kelihatan gambarnya? Ya, kelihatan Bu. Oke, ada yang mau berpendapat mengapa gambar ini merupakan suatu tahap yang pertama atau preparatory stage? Ada yang mau berpendapat? Tidak Bu. Oke, kenapa sih gambar ini merupakan suatu preparatory stage? Kenapa? Gambar ini merupakan suatu, ada ibu yang sedang mengajari anaknya berbicara. Hal ini ia lakukan agar anaknya bisa mempersiapkan dirinya untuk bisa berbicara di dalam masyarakat, atau hanya sekedar untuk mempersiapkan diri di dalam sebelum masuk dalam masyarakat. Oke. Yang kedua yaitu play stage atau tahap meniru. Ibu juga akan menyajikan suatu gambar, yaitu ini. Apakah gambarnya terlihat? Ya Bu, terlihat Bu. Oke. Gambar ini merupakan suatu contoh dari play stage. Mengapa? Tahap play stage ini merupakan tahap seseorang anak untuk meniru orang yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu anak ini yang ingin berperan sebagai dokter. Ia tidak mengetahui bagaimana aturannya dan belum memahami objek permainannya seperti itu. Oke, untuk tahap yang ketiga yaitu game stage atau tahap siap bertindak. Game stage ini merupakan tahap di mana seseorang atau individu sudah mengetahui perannya masing-masing di dalam masyarakat dan memahami bagaimana objek permainannya. Nah, Ibu mau menyajikan sebuah gambar. Apakah gambarnya terlihat? Iya Bu. Oke. Nah, kenapa sih gambar ini merupakan tahap sosialisasi game stage atau tahap siap bertindak? Karena seperti contohnya ada anak yang sedang bermain sepak bola, di mana gambar ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki perannya masing-masing. Ada yang menjadi striker, ada yang menjadi penjaga gawang dan lain sebagainya, sehingga ia dapat berperan sesuai dengan perannya masing-masing atau berperan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, yang keempat yaitu generalized order. Nah, generalized order ini merupakan tahap penerimaan kolektif yang mana pada tahap ini mereka sudah siap untuk masuk ke dalam masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, salah satu contoh yang Ibu akan berikan yaitu gambar ini. Apakah gambarnya terlihat? Iya Bu. Oke, Terlihat. dari gambar ini terlihat bahwa ada bahwa seorang anak yang bersalin sama gurunya sebelum masuk ke kelas. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk rasa hormat kepada gurunya. Hal ini sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, dari keempat tahap sosialisasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, Ibu akan memberi kesempatan untuk bertanya. Apakah ada? Saya Bu. Oke, silahkan Alif. Apakah keluarga sangat berperan penting dalam proses sosialisasi? Oke, bagus pertanyaannya ya, bahwa Alif bertanya apakah keluarga sangat berperan penting dalam suatu sosialisasi, dan jawabannya ya, sangat penting. Mengapa? Karena
Keluarga merupakan suatu agen sosialisasi atau unit terkecil dalam suatu masyarakat yang sangat berperan penting. Nah, hal ini keluarga atau pihak keluarga berperan penting dalam suatu sosialisasi dari tahap yang pertama atau preparatory stage, yang mana di dalam keluarga ini orang tua khususnya mengajarkan anak-anaknya untuk berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, salah satu contohnya kita diajarkan untuk makan dengan tangan kanan. Yang kedua, kita juga diajarkan untuk mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah atau mengucapkan salam seperti itu. Jadi, keluarga sangat berperan penting. Selain itu juga tidak hanya keluarga, teman bermain, sekolah maupun masyarakat juga sangat berperan penting dalam sosialisasi. Oke. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu mengenai tahap-tahap sosialisasi, apakah ada yang mau memberi contoh mengenai tahap-tahap dari sosialisasi ini? Saya Bu, Aldo Bu. Oke, silakan Aldo. Saya akan memberi contoh soal nomor 1 Bu, ketika seseorang anak yang sedang bermain menjadi seorang guru. Oke, hal ini merupakan suatu tahap play stage di mana Aldo memberikan contoh mengenai ada anak yang berperan sebagai guru, yang mana ia meniru orang lain atau yang ia lihat dari media sosial atau di sekelilingnya. Ia berperan atau berperan sebagai gurunya. Sebagai guru, dia tidak mengetahui bagaimana aturan yang berlaku dan dia hanya melakukan apa yang mereka lihat. Oke, ada lagi yang mau memberi contoh? Saya Bu, Krisna. Oke, silahkan Krisna. Mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah dan mengucapkan salam. Oke, hal ini merupakan suatu contoh dari tahapan sosialisasi yang diajarkan oleh keluarga yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa hal tersebut atau mengetuk pintu sebelum masuk atau mengucapkan salam merupakan suatu proses sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga, yang mana hal itu harus dilakukan oleh setiap individu karena sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ada lagi yang mau memberikan contoh dari tahap sosialisasi ini? Saya Bu. Oke, Musliha, silahkan. Menaati peraturan yang ada di sekolah. Oke, Musliha, jawabannya apa contoh yang bagus, yaitu menaati peraturan yang ada di sekolah. Jadi ini merupakan suatu proses sosialisasi yang dibawa dari keluarga dan bawa keluarga ke lingkungan sekolah, yaitu dengan menaati semua peraturan yang ada di sekolahan. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan contoh? Saya Bu. Oke, silahkan. Ya. Menghormati kedua orang tua Bu. Nah, hal ini merupakan suatu contoh proses sosialisasi sesuai dengan nilai dan norma, yaitu kita harus selalu menghormati kedua orang tua kita. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi ataukah ada yang belum jelas? Sudah Bu, sudah jelas. Oke, jadi bisa kita simpulkan apakah itu sosialisasi? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Oke, tidak ada, bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak atau individu dalam suatu masyarakat sehingga dapat berperan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, dan apa sih tahap-tahapan sosialisasi? Yang pertama ada apa aja? Tahap persiapan. Oke, yang kedua? Tahap meniru. Oke, yang ketiga? Tahap siap bertindak. Dan yang keempat yaitu? Tahap penerimaan norma kolektif. Oke, bahwa tahap-tahap ini merupakan tahap-tahap sosialisasi yang kita alami, dan
tanpa kita sadari juga kita melakukan tahap-tahap sosialisasi ini. Oke. Untuk memperdalam materi sosialisasi, Ibu akan memberikan tugas individu. Setiap individu memberikan contoh sesuai dengan kehidupannya sehari-hari dari tahapan-tahapan sosialisasi ini, yaitu dari preparatory stage atau tahap persiapan, play stage, game stage, dan generalis order. Oke. Dan dikumpulkan hari Kamis di ketua kelas. Oke, untuk tugas apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.